Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Aisfarkinasih dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ilmu hadis juga membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Apa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang periwayatan secara teliti dan hati-hati terhadap apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifatnya, dengan tanpa membicarakan nilai sahih atau ketilekannya. Fokus pembicaraan ilmu ini hanya menyangkut periwayatan empat aspek tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini tidak menyinggung tentang kualitas perawi atau kejanggalan matan yang diriwayatkannya. Apa yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah? Yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis serta menentukan kesohihannya. Objek pembahasannya adalah sanad dan matan dari segi apakah wah dapat diterima atau harus ditolak dengan mengukur dan menimbang dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Oleh karenanya, secara lebih rinci, ilmu juga membahas tentang cara-cara yang dipakai dalam menerima dan memberikan hadis, sifat-sifat perawi, ketersambungan sunnah, dan keputusan yang ketidaksesuaian matan dan kejanggalan dan lain-lain sampai hal-hal yang terkait dengan periwayatan secara makna. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah SAW. Sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit, ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang telah sampai kepada mereka. Dengan cara yang sangat sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya atau menemui sahabat lainnya yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasinya. Setelah itu, barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Sekalipun pada masa Nabi tidak dinyatakan adanya ilmu hadis, tetapi para peneliti hadis memperhatikan adanya dasar-dasar dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabaini fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat-ayat di atas berarti perintah memeriksa, meneliti, dan mengkaji berita yang datang dibawa seorang fasik yang tidak adil. Tidak semua berita yang dibawa seseorang dapat diterima sebelum diperiksa siapa pembawanya dan apa isi berita tersebut. Jika pembawanya orang yang jujur, adil, dan dapat dipercaya, maka akan diterima. Akan tetapi sebaliknya, jika pembawa berita itu seorang fasik, tidak objektif, pembohong, dan lain-lain, maka tidak diterima karena akan menimpakan musibah terhadap orang lain yang menyebabkan penyesalan dan merugikan. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi
pada masa Abu Bakar tahap awal. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Dan masa Utsman tahap kedua, masa ini terkenal dengan masa taklil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis terkecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang diriwayatkan benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat merupakan rujukan yang utama bagi dasar ilmu riwayah hadis, yakni karena hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu ilmu yang didengar dan didapatkan langsung dari beliau, maka setelah beliau wafat, hadis ini disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dengan penuh semangat dan perhatian sesuai dengan daya hafal mereka masing-masing. Para sahabat juga telah meletakkan pedoman periwayatan hadis yang memastikan keabsahan suatu hadis. Mereka juga berbicara tentang rijal-rijalnya. Hal ini mereka tempuh supaya tidak diketahui hadis makbul yang diamalkan dan hadis yang mardud untuk ditinggalkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ketidaksempurnaan dan kesalahan dalam pengucapan serta penyampaiannya, itu adalah kesalahan dari saya. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.